Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait jelang SSCSN dibuka. 5 info penting untuk guru lulus passing grade yang harus diketahui sebelum daftar dan login di SSCSN PKN 2020. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kami akan menyajikan 5 info penting ya untuk guru lulus PG sebelum Bapak Ibu nantinya pada saat pendaftaran di SSCSN dibuka, Bapak Ibu login daftar di sscsnbkn.co.id. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait 5 info penting untuk guru lulus PG. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, Bapak Ibu guru lulus passing grade itu tetap harus melakukan verbal. Apabila Bapak Ibu belum melakukan verbal, silakan Bapak Ibu melakukan verbal ijazah, karena di verbal itu sudah dideteksi Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu itu adalah guru lulus passing grade atau bukan. Dan kemudian nantinya di SSCSN juga itu data verbal Bapak Ibu itu akan mendeteksi secara otomatis apakah Bapak Ibu itu adalah pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3, dan pelamar P4. Nah, untuk metode verbal itu sendiri itu menggunakan 2 metode Bapak Ibu ya. Ada namanya metode API dan ada metode upload. Metode upload itu berarti Bapak Ibu data Bapak Ibu, data ijazah Bapak Ibu itu tidak terdeteksi di PD Dikti, sehingga wajib untuk melakukan scanning ya, melakukan scan ijazah asli. Sedangkan kalau metode API berarti itu sudah terdata data perguruan tinggi Bapak Ibu, ijazah Bapak Ibu itu sudah terdeteksi di PD Dikti, sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan metode upload seperti itu. Nah, bagi yang melakukan metode upload sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mempercepat agar status pemeriksaan verbal Bapak Ibu itu cepat selesai sebelum pendaftaran login di SSCASN seperti itu ya. Itu yang semestinya Bapak Ibu lakukan. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu belum melakukan verbal, nantinya di SSCSN itu akan muncul aplikasi verbal Dapodik. Nah, tentunya ini akan menghalangi. Nah, oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, sebaiknya Bapak Ibu lakukan dulu verbal ya di Info GTK. Nah, kalau misalkan status pemeriksaan itu sebenarnya sudah aman sih sebenarnya, karena sisa diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Yang berbahaya itu sebenarnya yang belum melakukan verbal sama sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi belum melakukan verbal, segera lakukan verbal. Yang sudah melakukan verbal tunggu saja, atau bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan jadwal ya pendaftaran pada SSCSN apakah segera dimulai. Kalau kita lihat progres itu ada kemajuan Bapak Ibu ya. Ada kemajuan di ABK. Kemarin kan mentok di program studi linearitas. Sekarang sudah progres di ABK ya, sudah separuh warna hijau. Kalau tampilan seperti ini berarti ada kemungkinan ya sebentar lagi pendaftaran akan dibuka, karena sisa melalui 2 lagi, yaitu integrasi sistem data dan persiapan pendaftaran. Selanjutnya pendaftaran pada SSCASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu tahu 5 info penting yang Bapak Ibu harus pahami dari untuk guru lulus PG. Yang pertama adalah guru induk tidak bisa digeser siapapun ya. Jadi bagi guru lulus PG ataupun tidak lulus PG sebenarnya tidak ada istilah geser-menggeser nantinya pada saat pendaftaran atau login di SSCASN. Jadi P1 lulus dengan memenuhi passing grade, P2 lulus PG di usia 50 tahun, P3 lulus dengan penurunan nilai ambang batas, itu yang tahun lalu. Jadi nantinya Bapak Ibu tidak ada istilahnya geser menggeser ya. Guru induk tidak bisa digeser siapapun ya, baik itu lulus passing grade ataupun tidak lulus passing grade. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi aman Bapak Ibu ya, yang agak takut jika digeser, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada istilah geser menggeser nantinya pada saat pendaftaran atau login di SSCASN ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya,
Yang kedua, di sini dikatakan bahwa tidak ada guru ditempatkan di luar pulau. Wow, ya betul ya. Maksudnya di luar pulau itu adalah tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan. Ya, jadi nantinya untuk pelamar P1 itu penempatan dan pengangkatan tetap di dalam instansi ya. Karena tidak ada pengangkatan di luar instansi. Ya, tidak ada penempatan guru lulus PG di luar daerah kewenangan. Saya ulangi, tidak ada penempatan guru lulus PG di luar daerah kewenangan, dalam hal ini di luar pulau. Misalkan guru lulus PG ditempatkan di Papua, dari Jawa ke Papua, dari Papua ke Sulawesi, dari Jawa ke Sulawesi, itu tidak ada Bapak Ibu ya. Karena itu sudah di luar daerah kewenangan dan ini sudah dijamin oleh Kemendikbudristek. Penempatan itu non induk, sekolah induk dalam instansi ya, dalam instansi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu mengerti. Jadi tidak ada penempatan guru lulus PG ditempatkan di luar daerah. Sorry ya, di luar pulau. Nah, berarti tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan. Nah, seperti itu. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Untuk yang ketiga Bapak Ibu adalah seperti ini, bahwasanya pelamar prioritas 1 wajib diseleksi administrasi. Ini info dari SIM P3K ya Bapak Ibu ya, bahwasanya pelamar P1 itu wajib seleksi administrasi. Di sini katakan prioritas 1 pembuatan akun tidak, seleksi administrasi iya, seleksi kompetensi penempatan. Prioritas 2 ia belum buat akun tahun 2001, tidak sudah buat akun 2021, seleksi administrasi iya. Tapi kalau kita memperhatikan Bapak Ibu ya, kita perhatikan di Juknis resmi dikatakan di situ bahwa untuk seleksi administrasi guru lulus PG itu mengacu pada hasil seleksi administrasi di tahun 2021. Kalau kita lihat di Juknis terbaru Kemendikbudristek terkait P3K 2021. Nah, terkait dengan seleksi administrasi, Bapak Ibu tidak usah khawatir, lakukan saja verbal ijazah, lakukan verbal PTK, perbaiki data nik, nama dan tempat tanggal lahir di Dukcapil. Insya Allah seleksi administrasi kalaupun ada itu Bapak Ibu akan lewati. Intinya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Yang keempat adalah formasi resmi adalah SK Kemenpan RB. Jadi formasi yang resmi untuk guru lulus PG, P1, P2, P3, P4 itu yang resmi itu datang dari SK Kemenpan RB. Jadi yang versi Excel itu tidak resmi ya. Jadi jadikan saja sebagai tambahan referensi untuk versi Excel, karena sudah dibantah juga oleh Kemendikbud bahwasanya yang versi Excel itu tidak valid ya. Kemudian masing-masingnya penetapan kebutuhan CSN unit penempatan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB itu resmi, sehingga sehingga guru lulus PG di masing-masing daerah itu aman ketika ada penempatan di sekolah induk, unit penempatan di sekolah induk di SK yang dikeluarkan oleh Pan RB, maka Bapak Ibu itu aman untuk mengisi penempatan menjadi ASN P3K guru, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan cermati. Sebenarnya gampang sekali. Apakah Bapak Ibu itu bisa dicek ya, apakah Bapak Ibu itu akan mendapatkan penempatan? Cek saja penetapan kebutuhan CASN dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cari sekolahnya di situ. Kalau ada sekolahnya dan memang di sekolah Bapak Ibu itu sisa Bapak Ibu yang guru lulus PG atau yang pengunci formasi, maka dipastikan Bapak Ibu akan diangkat tahun ini. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima adalah terkait dengan jadwal seleksi P3K guru, itu progresnya masih berjalan ya, masih di ABK ya, sudah hampir separuh Bapak Ibu ya. Seperti itu, jadi tunggu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.